Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah Farmakologi Dasar. Perkenalkan, nama saya Nisa Sabila Harahap, perwakilan dari kelompok 4, dan ada teman-teman saya Alfian Rajab, Faiza Hilma, Risa Ayu, Salila Fitriah Zulfa, Fira Azura, Foni Ayu Desti, Yezi Muharani, serta Friska Yemima Sirait. Kami akan membahas tentang neurotransmitter. Yang pertama ada definisi. Neurotransmitter merupakan zat kimia yang disintesis dalam neuron dan disimpan dalam gelembung sinaptik pada ujung akson. Neurotransmitter merupakan cara komunikasi antar neuron, dilepaskan dari akson terminal melalui eksositosis dan juga direabsorpsi untuk daur ulang. Zat-zat kimia ini menyebabkan perubahan permeabilitas sel neuron sehingga neuron menjadi lebih kurang dapat menyalurkan impuls tergantung dari neuron dan transmitter tersebut. Lalu ada jenis dan fungsi neurotransmitter. Yang pertama ada asetilkolin. Asetilkolin adalah neurotransmitter yang berperan dalam kontraksi otot, merangsang aktivitas beberapa hormon, serta mengendalikan detak jantung. Asetilkolin juga berkontribusi dalam fungsi otak dan daya ingat. Asetilkolin termasuk neurotransmitter yang dapat bekerja secara eksitasi ataupun inhibisi. Jika kadar asetilkolin rendah, dikaitkan dengan beragam gangguan medis seperti Alzheimer. Sedangkan jika level asetilkolin terlalu tinggi, juga dapat menimbulkan masalah berupa kontraksi otot yang berlebihan. Yang kedua ada dopamin. Dopamin juga dikenal sebagai neurotransmitter rasa senang yang memainkan peran penting untuk daya ingat, perilaku, mempelajari sesuatu, hingga koordinasi gerak tubuh. Neurotransmitter ini juga berfungsi dalam pergerakan otot. Dopamin termasuk neurotransmitter yang dapat bekerja secara eksitasi ataupun inhibisi. Apabila tubuh kekurangan dopamin, resiko penyakit Parkinson pun dapat terjadi. Kita dapat menjaga kadar dopamin dengan berolahraga secara teratur. Yang ketiga ada endorfin. Endorfin juga dikenal sebagai pereda nyeri alami tubuh. Endorfin bekerja dengan menghambat sinyal rasa sakit dan menciptakan suasana diri yang berenergi dan perasaan euforia. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kadar endorfin, yaitu dengan mencari aktivitas yang memancing tawa, serta melakukan latihan aerobik seperti bersepeda dan jalan santai. Endorfin termasuk neurotransmitter yang dapat bekerja secara inhibisi. Kadar endorfin yang rendah berkaitan dengan beberapa jenis sakit kepala, serta nyeri pada tulang dan otot. Lalu selanjutnya ada epinefrin. Neurotransmitter ini mungkin lebih dikenal sebagai adrenalin, yang memainkan fungsi sebagai neurotransmitter sekaligus hormon. Dilepaskan tubuh saat Anda stres dan ketakutan, sehingga mempengaruhi detak jantung serta laju pernapasan. Epinefrin mempengaruhi otak untuk segera membuat keputusan. Lalu ada serotonin. Serotonin berperan dalam mengatur suasana hati seseorang, juga mengatur pembekuan darah, nafsu makan, aktivitas tidur, serta ritme sirkadian. Serotonin erat kaitannya dengan antidepresan untuk penanganan depresi. Salah satu golongan antidepresan, selective serotonin reuptake inhibitor, dapat meredakan gejala depresi dengan meningkatkan kadar serotonin di otak. Lalu selanjutnya ada GABA atau asam gamma aminobutirat. GABA adalah neurotransmitter yang bertugas mengatur suasana hati. Dia bekerja menghambat aliran neuron yang bekerja terlalu berlebihan. Itulah mengapa bila tingkat GABA rendah, maka bisa mengalami kecemasan, mudah marah, dan gelisah. Sebaliknya, jumlah GABA yang tinggi dapat memberikan efek yang menenangkan bagi tubuh. Selanjutnya, penggolongan reseptor neurotransmitter. Nah, penggolongannya itu ada G-protein couplet receptor, di mana ini terdapat pada membran plasma. Lalu reseptor ini bekerja dengan perantara protein G. Saat ligan berikatan dengan reseptor, maka akan terjadi aktivasi dari protein G. Nah, protein ini kemudian akan bekerja untuk mengaktifasi ataupun menginhibisi suatu enzim, saluran ion atau target lainnya. Kemudian reseptor ini merupakan jenis reseptor permukaan sel yang terbanyak. Selanjutnya ada ligand gate ion channels, yang merupakan suatu saluran pada membran plasma yang merespon secara langsung terhadap ligan-ligan ekstraseluler tanpa melalui perantara protein G. Kemudian ada enzim linked transmembran, yang reseptor ini bukan merupakan reseptor yang berperan dalam proses pensinyalan sel saraf, karena reseptor ini memiliki suatu efek yang lambat di dalam sel. Kemudian terdapat pula reseptor intraseluler. Nah, contohnya yaitu ada reseptor steroid dan reseptor hormon tiroid, di mana yang bekerja pada nukleus. Hormon ini meregulasi transkripsi gen tertentu. Selanjutnya, G-protein couplet receptor yang terdiri atas 3 komponen,
yang terpisah, yaitu yang pertama ada reseptor protein, kemudian 3 protein dan efektor. Kemudian area pengenalnya berada pada bagian luar membran sel di mana struktur ini berfungsi untuk memberikan akses terhadap ligan endogen yang bersifat hidrofilik serta akses obat ekstraseluler untuk masuk. Kemudian ada protein alfa S dan protein G alfa I yang berfungsi memodulasi adenilat siklase, sedangkan protein G lainnya memodulasi protein-protein spesifik lain di dalam sel. Selanjutnya itu ada mekanisme kerja neurotransmitter pada reseptor. Yang pertama, interaksi neurotransmitter dengan reseptor. Norepinefrin dan asetilkolin berinteraksi dengan reseptor atau protein makromolekul di membran lipid sel. Interaksi reseptor neurotransmitter ini akan menyebabkan aktivasi atau inhibisi enzim-enzim efektor seperti adenilat siklase atau dapat merubah aliran ion-ion sodium dan potasium di membran sel melalui protein ion channel. Perubahan-perubahan ini akan merubah stimulus eksternal menjadi signal intraseluler. Yang kedua, itu ada metabolisme neurotransmitter. Untuk menghindari akumulasi neurotransmitter dalam tubuh dan terangsangnya saraf secara kontinu, maka neurotransmitter tersebut diinaktivasi. Yang pertama, asetilkolin atau ACH diuraikan oleh enzim asetikolinesterase atau ACHE menjadi kolin dan asetat atau tidak berefek sebagai neurotransmitter lagi. Yang kedua, non-adrenalin dan adrenalin mengalami demetilasi dalam darah oleh enzim metiltransferase atau COMT dan deaminasi dalam hati oleh monoamin oksidasi atau MAO. MAO juga bertanggung jawab pada penguraian atau metabolisme neurotransmitter yang lain yang aktif dalam SPP, yaitu katekolamin, misalnya itu ada serotonin dan dopamin. Yang ketiga itu ada neurotransmitter berdasar klasifikasi fungsional. Yang pertama itu ada sinapse excitatorik. Menurut Seward menyebutkan bahwa respon terhadap kombinasi neurotransmitter reseptor adalah pembukaan saluran Na+ dan K+ di dalam membran subsinaps sehingga terjadi peningkatan permeabilitas terhadap kedua ion tersebut. Dapat dilihat dari gambar di samping. Yang pertama itu ada potensial aksi menjalar ke ujung sebuah neuron prasinaps. Yang kedua itu CA2 masuk ke synaptic knob atau ujung prasinaps. Yang ketiga, neurotransmitter dibebaskan dengan eksatosis ke dalam celah sinaps. Yang keempat itu neurotransmitter berikatan dengan reseptor di neuron pasca sinaps. Sedangkan yang kelima itu saluran ion tertentu membuka di membran subsinaps. Yang kedua itu ada sinaps inhibitorik. Di sinaps inhibitorik, pengikatan neurotransmitter yang berbeda dengan reseptornya meningkatkan permeabilitas membran subsinaps terhadap K+ atau Cl-min. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang mekanisme kerja obat pada reseptor neurotransmitter secara agonis dan antagonis. Yang pertama, modifikasi farmakologi pada fungsi otonom. Obat adrenergik adalah obat yang mempengaruhi sistem adrenergik, termasuk simpatomimetik dan simpatolitik. Untuk simpatomimetik, efeknya menyerupai aksi sistem simpatis, sedangkan simpatolitik efeknya menghambat atau menekan aksi sistem simpatik. Mekanisme kerja obatnya terbagi menjadi dua secara agonis dan antagonis. Penjelasan yang pertama, mekanisme kerja obatnya secara agonis adrenergik itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, memfasilitasi pelepasan neurotransmitter. Contoh obatnya adalah amfetamin. Yang kedua, menghambat reuptake. Contoh obatnya adalah reserpin. Dan yang ketiga yaitu agonis reseptor. Contoh obatnya phenylephrine. Mekanisme kerja obat yang kedua yaitu antagonis adrenergik. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, menghambat sintesa neurotransmitter. Yang kedua, mengganggu penyimpanan di dalam vesikel. Dan yang ketiga, antagonis reseptor. Selanjutnya, agonis adrenergik. Klasifikasi dari agonis adrenergik ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, direct acting agonis. Obat golongan ini langsung berikatan dengan reseptor alfa dan reseptor beta, menghasilkan efek yang sama dengan stimulus saraf simpatis ataupun efek yang dihasilkan hormon epinefrin yang disekresikan oleh kelenjar adrenal medula. Contoh obatnya ada epinefrin, norepinefrin, isoproterenol, dopamin, dan phenylephrine. Selanjutnya klasifikasi yang kedua yaitu indirect acting agonis.
Obat golongan ini mampu memasuki neuron presinaptik dan merangsang pelepasan norepinefrin dari sitoplasma neuron maupun dari vesikel penyimpanan. Akibat stimulus ini, norepinefrin dilepaskan, kemudian berikatan dengan reseptor dan menghasilkan efek simpatomimetik. Contoh obatnya adalah amfetamin dan tiramin. Klasifikasi yang ketiga yaitu mixed action agonist. Beberapa obat agonis adrenergik mempunyai kemampuan untuk berikatan langsung dengan reseptor alfa dan beta maupun menstimulus pelepasan norepinefrin dari neuron presinaptik. Contoh obatnya ada efedrin dan metaraminol. Selanjutnya, efek farmakologi agonis adrenergik. Contoh obatnya di sini adalah epinefrin. Epinefrin mampu berikatan dengan reseptor alfa, alfa 1 dan alfa 2 dan reseptor beta, beta 1 dan beta 2 dengan baik. Efek samping dari obat ini adalah gangguan sistem saraf pusat seperti tegang, gelisah, ketakutan, sakit kepala, dan tremor. Selain itu, epinefrin juga mampu mengakibatkan kardiak aritma, edema paru, dan juga perdarahan akibat meningkatnya tekanan darah. Adapun jenis agonis adrenergik yang lain secara klinis mempunyai efek yang berarti sesuai dengan selektivitas dan spesifitasnya terhadap reseptor alfa dan beta. Contoh di sini obatnya ada epinefrin, norepinefrin, isoproterenol, dopamin, dobutamin, klonidin, efedrin. Selanjutnya yaitu antagonis kolinergik. Antimuskarinik adalah obat-obat yang bekerja pada reseptor antagonis kolinergik. Antagonis muskarinik disebut juga obat parasimpatolitik karena menyangkut efek yang ditimbulkan oleh aktivitas otonomik parasimpatik. Namun, tidak melisiskan saraf-saraf parasimpatik dan mempunyai efek yang tidak dapat diprediksikan terhadap sistem saraf parasimpatik, karena itu lebih tepat disebut dengan golongan antimuskarinik. Farmakokinetiknya atau disebut juga sebagai bagaimana organisme mempengaruhi obat tersebut. Contoh di sini kami ambil adalah atropin yang berasal dari tanaman Atropa belladonna. Mekanisme yang pertama yaitu absorpsi. Alkaloid alami dan hampir semua obat muskarinik tersier bisa diabsorpsi dengan baik melalui usus dan melewati membran konjuktiva. Tetapi senyawa dalam bentuk kuartener kurang larut dalam lemak dan sulit diabsorpsi. Kemudian mekanisme yang kedua yaitu distribusi. Atropin dan obat tersier setelah diabsorpsi didistribusikan secara luas. Kadar mencapai sistem saraf pusat dalam waktu 30 menit sampai dengan 1 jam dan ini dapat membatasi dosis obat yang ditoleransi bila ingin mendapatkan efek periernya. Mekanisme yang ketiga yaitu metabolisme dan ekskresi. Atropin menghilangkan dengan cepat dari darah setelah obat diberikan. Dengan waktu paruh 2 jam, sekitar 60% dari dosis yang diberikan akan diekskresikan tanpa diubah di dalam urin. Sedangkan sebagian sisanya terdapat dalam urin sebagai hasil hidrolisis dan konjugasi. Selanjutnya yaitu farmakodinamik obat atau bagaimana suatu obat mempengaruhi satu organisme. Mekanisme atropin mencegah ikatan reseptor muskarinik dengan asetilkolin mengikat reseptor lebih dahulu atau disebut dengan kompetitif antagonis. Tetapi dosis besar agonis muskarinik mampu mencegah kerja dari atropin. Akibatnya pencegahan agonis reseptor ini, maka reaksi perangsangan reseptor kolinergik tidak akan terjadi. Interaksi obatnya yaitu obat antasida natrium bikarbonat dan kombinasi magnesium silikat, aluminium hidroksid meningkatkan absorpsi pirenzepin sekitar 14-20% pirenzepin. Tidak diindikasikan untuk penderita sindrom Zollinger-Ellison. Namun bila dikombinasikan dengan antagonis hidrogen misalnya simetidin dan ranitidin dapat menghambat produksi asam lambung secara lebih efektif. Kemudian kegunaan antimuskarinik ini dan aplikasinya dalam pengobatan. Yang pertama yaitu mendapatkan efek perifer tanpa efek sentral, misalnya antispasmodik. Yang kedua yaitu penggunaan lokal pada mata sebagai midriatikum. Dan yang ketiga memperoleh efek sentral, misalnya obat untuk penyakit Parkinson. Dan yang keempat memperoleh efek hambatan pada sekresi lambung dan saluran cerna. Yang kelima, gangguan urinari, dan yang keenam yaitu gangguan kolinergik.
Baiklah, mungkin sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.